kelas 64 2B 26, NIM saya 64220164. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya berupa PPT, yaitu tentang penyelamatan satwa dan tumbuhan di Indonesia tentang konservasi satwa liar. Ini adalah tugas mata kuliah karakter building dengan dosen pembimbing Pak Wangsit Supeno. Sini saya sudah membuat beberapa slide yang ingin saya presentasikan. Saya akan memulai dari awal, yaitu tentang masa depan konservasi satwa liar di Indonesia. Penyelamatan satwa dan tumbuhan di Indonesia penting dilakukan untuk menjaga aset negara untuk meminimalisir kejahatan tumbuhan dan satwa liar. Mengambil langkah-langkah strategi sebagai berikut, yaitu penguatan tata kelola dan penegakan hukum di hulu atau habitat, perlindungan habitat, pemburuan satwa ilegal, dan pemungutan satwa liar. Sinergitas manajemen, yaitu ada perdagangan satwa dan bagiannya, pemanfaatan satwa, pelanggaran baik legal maupun ilegal. Untuk ilegal merupakan pelanggaran, maka akan dilakukan penegakan hukum, sedangkan untuk yang legal maka dilakukan tata kelola baik, regulasi, sistem perizinan, kontrol, monitoring, dan evaluasi perizinan. Tentang rentan waktu, yaitu dari 2015 sampai 2022. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Gakum berupa operasi peredaran tumbuhan dan satwa dilindungi sebagai 438 kali dengan 358 kasus. Untuk tahun 2021, Gakum telah meluncurkan patroli siber perdagangan satwa liar untuk menanggulangi kejahatan keanekaragaman hayati. Dan yang slide berikutnya ada upaya melindungi makhluk hidup beserta lingkungan hidupnya. Berbagai usaha telah dilakukan oleh banyak pihak, baik oleh ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat umum untuk melindungi makhluk hidup beserta lingkungan hidupnya. Salah satunya adalah upaya penyerdatahuan melalui kampanye dalam bentuk hari-hari peringatan dari berbagai hari-hari peringatan yang terkait isu lingkungan hidup. Salah satunya adalah Hari Konservasi Satwa Liar Sedunia yang diperingati setiap tanggal 4 Desember. Hari peringatan tersebut adalah inisiatif Hillary Clinton saat menjabat sebagai Menteri Luar Negeri untuk masa jabatan pertama Presiden Barack Obama. Hillary yang berbicara pada seminar Departemen Luar Negeri tentang perdagangan dan konservasi satwa liar pada 8 November 2012 mengatakan bahwa salah satu masalah dunia saat ini adalah perdagangan satwa liar. Di slide berikutnya saya ada konservasi satwa liar. Konservasi satwa liar sendiri adalah tindakan melindungi spesies yang terancam punah dan hampir punah dengan memelihara habitat aslinya. Tujuan lembaga konservasi yaitu mengembangkan konservasi tumbuhan serta satwa dengan mempertahankan kemurnian jenisnya. Lembaga konservasi juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, perdagangan, pemulihan sementara, sumber indukasi, dan cadangan genetik untuk melindungi populasi di habitat aslinya. Sarana rekreasi yang sehat, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Di slide selanjutnya ada lembaga konservasi. Lembaga konservasi dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada lembaga konservasi untuk kepentingan umum, dan yang kedua ada lembaga konservasi untuk kepentingan khusus. Lembaga konservasi untuk kepentingan umum yaitu lembaga konservasi untuk kepentingan umum terdiri atas kebun binatang, taman safari, taman satwa khusus, museum zoologi.
Dan selanjutnya ada lembaga konservasi untuk kepentingan khusus. Lembaga konservasi untuk kepentingan khusus adalah lembaga yang berfokus kepada fungsi penyelamatan atau rehabilitas satwa. Lembaga konservasi untuk kepentingan khusus yaitu pusat penyelamatan satwa, pusat pelatihan satwa khusus, pusat rehabilitas satwa. Satwa yang mengelola lembaga konservasi dapat memperoleh sitaan atau pengambilan dari pemerintah maupun masyarakat. Pengambilan dari lembaga konservasi lain, tukar menukar, pembelian untuk jenis yang dilindungi, dan pengambilan atau penangkapan dari alam. Dan selanjutnya ada nama-nama hewan langka. Di sini ada beberapa jenis hewan-hewan langka dan tumbuhan-tumbuhan langka. Yaitu ada 3 jenis. Di sini saya hanya menyantumkan 3 jenis hewan dan 3 jenis tumbuhan. Yang langka tuh apa sih untuk hewan langka? Yang langka itu untuk gajah Asia. Itu bisa dibilang langka ya di sini, bahkan sangat langka untuk gajah Asia. Dan kupu-kupu sayap burung Goliath, yaitu kupu-kupu yang ada serat-seratnya seperti ini, ada warna-warnanya seperti ini kita jarang lihat ya di sini. Udah susah banget untuk dilihat, itu untuk diketemukan. Dan yang ketiga ada orangutan Kalimantan. Ini juga susah untuk ini karena ini sudah benar-benar langka ya. Dan tumbuhan-tumbuhannya ada anggrek tebu, anggrek hitam, dan kantong semar. Kantong semar masih ada tapi hanya di beberapa tempat, tidak di banyak tempat karena itu sudah termasuk tumbuhan langka. Dan di sini ada bagaimana jika hewan dan tumbuhan punah. Di sini ada beberapa langkah-langkahnya. Di sini ada beberapa penjelasannya yang saya cantumkan, yaitu pertama ada hal yang dapat terjadi jika hewan dan tumbuhan punah tuh apa sih? Pertama ada berkurangnya keanekaragaman karena kita sudah tidak bisa melihat itu, tidak bisa ditemukan lagi ya di tempat-tempat manapun gitu. Jadi itu kayak untuk ilmu juga susah. Jadi itu tuh pertama. Kedua, hilangnya sumber makanan, karena kalau misalnya hewan-hewan yang kita enggak lindungi punah, kita juga bisa aja tuh kehilangan. Kayak misalnya ayam, kita tidak melindungi ayam, bisa aja kita nggak bisa makan ayam lagi. Terus ada tergantungnya keseimbangan ekosistem di bumi dan berkurangnya oksigen di bumi, karena tumbuhan-tumbuhan itu hidupnya di tanah, jadi dia bisa membuat oksigen ya. Dan selanjutnya ada terganggunya siklus biogeokimia di bumi, dan terakhir ada kepunahan massal. Slide selanjutnya, di sini bagaimana cara mencegah kepunahan. Ada 4 langkah, yaitu membangun cagar alam. Kedua, menetapkan undang-undang tentang pelanggaran pemburuan hewan dan tumbuhan langka. Ketiga, ada memberikan sanksi yang berat jika ada yang ketahuan merusak tumbuhan langka atau menjual dan membunuh hewan langka. Yang keempat, ada memberi seminar kepada masyarakat bahwa hewan dan tumbuhan langka perlu dilestarikan, karena kita juga harus menjaga itu ya teman-teman. Dan terima kasih untuk presentasi saya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mau mendengarkan. Untuk Bapak dan teman-teman semuanya, kurang lebihnya dari PowerPoint saya mohon maaf, atau dari cara bicara saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.